Nathanael bertanya dalam ketulusan, bukan dalam kepalsuan. Nathanael ini dia bertanya, mungkinkah yang baik itu bisa ada di Nazaret? Kok? Mungkinkah yang baik itu ada di Nazaret? Dia bertanya begini, ini dia tanya dalam ketulusan. Kadang-kadang kalau Bapak bawa materi di mana-mana itu, ada orang bertanya, orang pun bertanya itu kita bisa baca ada dua. Ada yang pertama tulus, ada yang bertanya tulus, ada yang bulus. Yang tanya tulus itu betul-betul dia mau gali informasi atau dia mau mengkonfirmasi sesuatu. Dia tanya, Bapak, misalnya kalau begini, begitu, pertanyaannya tulus. Tapi ada yang bertanya bulus. Bulus itu adalah dia mau tanya begitu rupa supaya kasih jatuh kita dan bikin malu kita. Kadang-kadang dia bertanya hanya untuk mau kasih tahu dia pun diri bahwa dia lebih tahu dari kita. Ini mari kita belajar dari siapa? Dari Nathanael. Waktu dia bertanya dengan tulus. Dia bertanya dengan sangat tulus. Apa yang dia bertanya? Mungkinkah yang baik itu muncul dari Nazaret? Kenapa dia pun pertanyaan ini penting? Karena ada persaingan daerah-daerah di sekitar situ. Persaingan ini seringkali tidak dimenangkan oleh orang-orang atau yang dari Nazaret. Jadi karena itu Nazaret dianggap sebagai tempat yang tidak mungkin barang baik muncul dari situ. Jadi ketika disebutkan bahwa Yesus ini anak Yusuf dan Maria dari Nazaret, spontan ada pertanyaan, mungkinkah yang baik itu datang dari Nazaret? Ini pertanyaan penting. Maka pertanyaan yang penting ini, pertanyaan yang tulus ini, Yesus jawab dia dengan sangat baik. Yesus bilang begini, sebelum ini Filipus memanggil engkau, kan dia bilang bagaimana engkau bisa mengenal aku? Sebelum Filipus memanggil engkau, aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara. Aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara. Ini penting sekali. Kenapa kalau kita omong pohon ara di sini, ya kita tidak tahu Di sini ada yang sudah pernah lihat pohon ara kok. Ini Gian sudah pernah lihat pohon ara. Bapak sudah pernah lihat juga. Jadi kalau kita tanya pohon ara dalam konteks itu kita tidak tahu. Tapi kalau kita bicara pohon ara dalam konteks Doren di Palestina, don't tahu persis. Kenapa? Pohon ara itu pohon yang rindang, yang lebat dia punya daun. Orang biasa istirahat di situ. Dan tidak asing lagi, ada banyak sekali orang-orang di situ yang semacam bersimedi di situ. Mereka mau menenangkan diri dan merenungkan banyak hal di situ. Nah, Yesus membaca pikiran dan perasaan daripada siapa? Dari Nathanael. Ketika Nathanael ada di bawah pohon ara, pasti dia lagi berpikir tentang sesuatu dan sekarang Yesus memberi jawab terhadap apa yang dia pikirkan. Tuhan Yesus itu Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena dia membaca sampai apa yang dipikirkan dan dirasa oleh orang-orang. Manusia ini mungkin hanya akan melihat atau mendengar sesuatu. Tetapi Yesus lihat sampai dalam hati, sampai dalam kita pemikiran. Jadi yang sekarang ini kita ada pikir baik atau tidak baik, Tuhan Yesus ada tahu ini. Yang sekarang ini kita ada rasa baik atau tidak baik, Tuhan Yesus ada tahu. Kalau manusia, kita bisa tipu. Kita bisa omong yang baik, kita bisa kasih muka yang agak baik, itu di manusia. Tapi Tuhan Yesus lihat sedang kita. Yesus memanggil ini orang untuk ikut orang itu. Yesus lihat bukan dari muka saja. Tadi kita pun lagu pertama bilang, bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilitamu. Yesus tahu apa yang di dalam hati.